Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ajid nahdlatallahu fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di masa pandemi ini yang nomor satu atau yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Kedua kalinya selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan berkat diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mengenal bagaimana indahnya menuntut ilmu, bagaimana rasanya indahnya keluar dari zaman kegelapan, zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Untuk hari ini, yaitu pada hari Kamis, Ibu Anti berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul modernisasi beragama. Modernisasi beragama, kalau kita mengambil tema ini sebenarnya pembahasannya cukup luas. Untuk kita kupas. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dengan modernisasi beragama ini cukup luas pembahasannya, cukup luas ruang lingkup yang dimaksud. Akan tetapi di sini karena kita terbatas waktu juga, Ibu akan menjelaskan secara mudah dipahami. Nah, dari sini kita akan membahas sekarang apa sih modernisasi beragama tersebut. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu modernisasi bidang beragama biar kita lebih paham selanjutnya. Oke, di sini modernisasi bidang beragama adalah perubahan masyarakat dalam bidang keagamaan dan kepercayaan menjadi lebih modern. Namun tetap menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan kemajuan. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini berarti ternyata modernisasi beragama itu adalah tidak jauh lepas dengan apa yang ada di aturan agama Islam kita. Nah, sedangkan kalau modernisasi beragama adalah kehidupan manusia yang terkait dengan perilaku menjalankan ajaran agamanya dipengaruhi oleh perbuatan, sistem politik, ekonomi, budaya, dan juga agama. Dari definisi yang dua tadi, yaitu modernisasi bidang keagamaan dan modernisasi beragama, kalau kita lihat definisinya memang cukup mirip, akan tetapi ada sedikit perbedaannya. Seperti yang Bu udah jelaskan dari tadi, ya, dari awal kalau kita membicarakan masalah modernisasi beragama itu cukup luas ruang lingkupnya. Akan tetapi kita akan bahas secara bahasa sederhananya di sini. Nah, kalau kita membicarakan modernisasi, ya, modernisasi beragama tadi yaitu kehidupan manusia yang terkait dengan perilaku menjalankan ajaran agamanya dipengaruhi oleh perbuatan, sistem politik, ekonomi, dan budaya. Modernisasi bukanlah suatu hal yang substansial, ya, untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran agama Islam.
Sebab, kenapa? Sebab Islam adalah agama yang universal, ya, yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam, ya, kepada Islam sebagai agama kita. Dalam Islam yang tidak dibenarkan itu apa? Dalam Islam yang tidak dibenarkan adalah yaitu istilahnya westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi yaitu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme. Ibu yakin sekularisme ini tidak asing lagi di telinga kalian karena kalian adalah anak-anak milenial. Dan sebagai generasi milenial, kalian dituntut harus bisa mengikuti perkembangan pada saat ini. Seperti apa? Seperti kalian harus bisa online, kalian bisa dunia internet, kalian bisa, kalau bahasa sederhananya, kalian harus bisa dunia perlaptopan, kalian harus menguasai semua bidang tersebut karena generasi kalian adalah generasi milenial. Dan kita akan kembali ke konsep sekularisme tadi. Apa sih maksudnya dengan sekularisme tersebut? Yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Nah, bagi umat Islam, bagaimana dengan ini? Timbul pertanyaan kita. Bagaimana dengan paham sekularisme ini? Ya, otomatis paham sekularisme ini adalah paham yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat dicampuri oleh urusan dunia. Sedangkan kita di Indonesia agama kita adalah agama Islam mayoritas, dan di Indonesia ini adalah kita tidak boleh jauh dari pemerintahan kita tercinta karena kita adalah negara Indonesia, bukan negara kerajaan. Sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang bertema modernisasi beragama, kita ingat dalam surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah memperhatikan apa yang ada yang akan diperbuat di hari esok. Hendaklah memperhatikan apa yang akan diperbuat di hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini, yaitu di surat Al-Hasyr ayat 24, wattaqullah sampai 2 kali disebut di sana. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kemudian wattaqullah lagi. Kenapa? Karena memang Allah memang tahu umatnya ada yang akan mendengar dan ada juga yang akan melawan, ya. Dari itu kalian diserahkan di Pondok Pesantren MA Nahdlatul Ulama semata-mata supaya kalian itu lebih paham lagi tentang ilmu agama, lebih kalian yang dari pulau, ya, lebih baik kalian dari pulau. Zaman ini adalah zaman modern sehingga tema kita adalah modernisasi beragama. Tapi di sini, di sisi lain, apakah kita bisa menaruh, apakah kita bisa memposisikan diri kita modernisasi beragama, modernisasi yang tepat dalam kehidupan kita, atau kita akan menaruh diri kita kepada hal yang negatif? Pilihan ada di antara kita masing-masing. Kenapa? Karena kita sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Nah, dari itu anak-anakku yang ibu cintai, mari kita perbaiki diri, mari kita
muhasabah diri. Semoga kedepannya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada zaman ini adalah zaman yang luar biasa dengan fitnah. Ya, apalagi sudah tanda, seperti kata orang pada Ustadz itu bilang, tanda-tanda kiamat sudah ada di depan mata. Ya, seperti katanya juga bilang, apa katanya, paha manusia lebih mahal daripada paha ayam. Memang kenyataannya. Tapi dari itu, sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang beriman, silahkan tunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang luar biasa indah. Ya, agama yang luar biasa indah. Kita diajarkan menutup aurat, kita dianjurkan, diwajibkan sholat 5 waktu, semata-mata untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita di dunia. Kenapa? Karena ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu badan. Ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu badan. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Dari ayat yang sudah jelaskan tadi, yaitu surat Al-Hasyr ayat 24, di sana kita sudah dianjurkan, ya, memang itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sana kita diciptakan oleh Allah, kita diciptakan akal, kita diciptakan kemampuan, kita dikasih kesehatan, terutama pada masa pandemi ini, karena kesehatan adalah luar biasa berharga pada saat ini. Bayangkan, di rumah sakit banyak orang membutuhkan sekedar oksigen, padahal oksigen itu apa? Kalau kita bilang sederhana sekali, kenapa dia pakai oksigen? Karena dia tidak bisa bernapas. Pernahkah kita hitung berapa menit, berapa penapasan kita sekian menit? Apalagi kita akan hitung per jamnya, itu luar biasa. Dari itu mari kita bersyukur, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Silakan sebagai umat yang Islam terutama kita bersyukur. Pertama, kenapa kita dilahirkan dalam keadaan muslim? Orang tua kita Islam, keluarga besar kita Islam, sehingga kita bisa mengenal bagaimana indahnya agama yang rahmatan lil alamin tersebut. Kedua, kenapa kita harus mensyukuri kesehatan? Karena di masa pandemi ini kesehatan sangat berharga. Bahkan nyawa sekarang katanya seperti di kubur Temiang itu, pemakaman sudah mulai penuh. Ya, kita berdoa semoga kita dipanjangkan umurnya, semoga kita dikasih kesehatan, semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa umat Islam dianjurkan, bahkan dituntut supaya menjadi orang yang cerdas, ya, cerdas dalam bidang apa? Cerdas dalam bidang segalanya. Yang penting itu tetap dalam koridor agama Islam kita, tetap dalam hal yang positif, ya, tetap dalam hal yang positif. Nah, dari itu terutama kalian generasi milenial, silahkan tuntut, buat motivasi. Saya harus bisa, saya harus rajin belajar, saya harus bisa ini, saya harus bisa menjadi seorang tokoh ini supaya bisa menggapai cita-cita, supaya saya tidak diinjak-injak sama orang yang lebih atas dari saya, supaya saya bisa menggapai cita-cita apa yang kita inginkan, supaya bisa mengangkat derajat orang tua saya, bisa mengangkat ekonomi keluarga saya. Itu adalah salah satu motivasi untuk hidup. Dan yang paling penting dari segala duniawi itu adalah keriduan Allah, ya, keriduan Allah. Terutama kalian yang masih dalam jenjang belajar, ya, katanya ridho Allah ridho biwalidain. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Dari itu doa orang tua untuk kalian sangatlah penting, ya. Nah, dari itu ibu di sini supaya kita sama-sama muhasabah diri dari tema kita hari ini. Semoga ada manfaatnya supaya kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari itu
modernisasi beragama itu sangatlah penting untuk kita ketahui, karena ini adalah bukan hal yang tidak biasa, akan tapi ini adalah biasa sekali dibicarakan. Nah, sebagai generasi milenial, kalian harus bisa tahu, kalian harus tahu apa itu modernisasi beragama. Ketika kalian bertemu dengan orang yang non muslim, karena kita di Batam ini adalah beraneka ragam agama, jadinya bagaimana sikap kita sebagai orang muslim yang seharusnya, yang mengerti agama, yang mengerti tata krama. Kenapa? Karena orang Islam itu adalah diciptakan dengan segala keindahan. Keindahan apa? Terutama keindahan akhlaknya. Ya, jadinya kepada orang muslim pun kita harus baik. Selama kita tidak diganggu, tidak usah mengganggu orang lain. Ya, selama kita orang itu baik, jangan pernah tidak baik terhadap orang lain. Karena manusia di dunia ini adalah kita tetap akan saling membutuhkan. Silakan perbaiki hablum minan nas, perbaiki hablum minallah. Perbaiki hablum minan nas adalah hubungan sesama manusia. Ya, sama manusia adalah di dunia kita ini, terutama di Batam beraneka ragam. Silahkan perbaiki dengan non muslim juga, perbaiki hubungan, apalagi di pulau juga ibu tengok ada juga yang Cina, ada juga yang bertangga dengan muslim. Silahkan perbaiki hubungan. Dan kemudian hablum minallah apa? Perbaiki sholat kita sama perbaiki sholat ibadah kita. Silahkan kalau memang berusaha jangan pernah tinggalkan 5 waktu. Kemudian kalau memang kita udah bisa menjalankan 5 waktu, silahkan kerjakan juga sunnah-sunnahnya, sunnah tahajudnya, sunnah duanya. Lebih-lebih kalian penuntut ilmu, sholat tahajud adalah sangat membantu untuk menyinari hati kalian, untuk menerima ilmu yang barokah, bermanfaat bagi agama Nusa. Dan sebelum ibu menutup pertemuan tatap maya kita hari ini, semoga ada manfaatnya untuk ibu dan kalian semua, anak-anak ibu yang ibu cintai, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah, semoga tetap kita diberi kesehatan, dan jangan lupa prokes ya, keluar rumah tetap pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci kaki. Sebenarnya kalau dalam agama Islam jangan pernah tinggalkan wudu, karena wudu adalah melindungi kita dari segala itu adalah ajaran agama Islam kita yang sangat indah, ringan, tapi maknanya luar biasa. Pertama kalian jadi sebagai penutup ini, jangan pernah lupa berwudu atau tetap dengan keadaan wudu yang sebenarnya dalam wudu. Nah, dari itu yang terakhir, ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga lain waktu kita akan bisa bertemu lagi dalam channel YouTube yang berikutnya. Bunga mawar bunga. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum